Pada awal abad ke-20 para ilmuwan mulai meneliti struktur atom untuk memahami sumber energi tersembunyi di dalamnya. Penelitian radioaktivitas membuka jalan menuju pemahaman energi nuklir yang sangat besar. Salah satu tokoh penting adalah Ernest Rutherford, ilmuwan dari Selandia Baru yang bekerja di Inggris. Ia menemukan bahwa atom memiliki inti kecil yang padat di tengahnya. Penemuan ini menjadi dasar utama perkembangan teknologi nuklir. Kemudian Niels Bohr dari Denmark mengembangkan model atom yang lebih detail. Ia menjelaskan pergerakan elektron mengelilingi inti atom. Teori ini membantu memahami bagaimana energi dilepaskan dari atom. Penelitian terus berkembang dengan kontribusi ilmuwan dari berbagai negara. Dunia mulai sadar bahwa energi atom sangat kuat dan berpotensi dimanfaatkan. Pada tahun 1938 Otto Hahn, ilmuwan dari Jerman, membuat penemuan penting. Ia menemukan proses pembelahan inti atom yang disebut fisi nuklir. Lise Meitner membantu menjelaskan teori di balik penemuan tersebut. Mereka menemukan bahwa uranium dapat dibelah dan menghasilkan energi besar. Inilah awal lahirnya teknologi nuklir modern. Saat inti atom dibelah, energi yang dilepaskan sangat luar biasa. Para ilmuwan mulai berpikir bagaimana memanfaatkan energi ini. Penelitian berkembang pesat menjelang Perang Dunia Kedua. Amerika Serikat mengumpulkan ilmuwan dalam proyek rahasia besar. Proyek tersebut dikenal sebagai Manhattan Project. Proyek ini dipimpin oleh Robert Oppenheimer dari Amerika Serikat. Ia dikenal sebagai bapak bom atom. Tujuan proyek ini adalah menciptakan senjata sebelum negara lain. Banyak ilmuwan Eropa bergabung dalam proyek tersebut. Mereka bekerja dalam tekanan tinggi dan penuh rahasia. Pada tahun 1945 dilakukan uji coba pertama bom atom. Uji coba ini disebut Trinity Test di New Mexico. Ledakan yang dihasilkan sangat besar dan belum pernah terjadi sebelumnya. Robert Oppenheimer teringat kutipan kuno saat melihat ledakan itu. Teknologi nuklir terbukti sangat kuat dan nyata. Setelah itu bom atom digunakan dalam Perang Dunia Kedua. Kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang menjadi sasaran. Dampaknya sangat besar bagi manusia dan lingkungan. Dunia mulai menyadari bahaya teknologi nuklir. Namun teknologi ini juga memiliki potensi damai. Setelah perang, banyak negara mengembangkan teknologi nuklir. Fokus tidak hanya pada senjata tetapi juga energi. Reaktor nuklir mulai dibangun untuk menghasilkan listrik. Energi nuklir dianggap efisien dan kuat. Banyak negara mulai menggunakannya sebagai sumber energi. Uranium digunakan sebagai bahan bakar utama reaktor. Reaksi fisi dikendalikan untuk menghasilkan energi. Panas dari reaksi diubah menjadi listrik. Proses ini membutuhkan teknologi tinggi dan keamanan ketat. Pengelolaan reaktor harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Selain energi nuklir digunakan dalam dunia medis, radiasi digunakan untuk mengobati penyakit seperti kanker. Teknologi ini membantu menyelamatkan banyak nyawa. Manfaatnya sangat banyak bagi manusia. Teknologi nuklir juga digunakan dalam penelitian ilmiah, membantu memahami struktur materi lebih dalam. Digunakan dalam bidang pertanian untuk meningkatkan hasil, membantu menciptakan varietas tanaman unggul. Nuklir juga digunakan dalam eksplorasi luar angkasa. Meskipun bermanfaat, teknologi ini tetap berbahaya. Kecelakaan nuklir pernah terjadi di beberapa negara. Contohnya adalah Chernobyl dan Fukushima. Dampaknya besar terhadap lingkungan dan manusia. Keamanan menjadi hal yang sangat penting. Sejak itu, aturan penggunaan nuklir semakin ketat. Badan internasional dibentuk untuk mengawasi penggunaan. Negara-negara bekerja sama menjaga keamanan nuklir. Penggunaan nuklir diatur secara global untuk mencegah penyalahgunaan teknologi ini. Teknologi nuklir terus berkembang hingga sekarang. Reaktor generasi baru lebih aman dan efisien. Limbah nuklir mulai dikelola dengan lebih baik. Inovasi terus dilakukan untuk masa depan. Nuklir diharapkan menjadi energi yang lebih bersih. Ilmuwan mengembangkan teknologi fusi nuklir. Fusi dianggap lebih aman dibanding fisi. Namun teknologi ini masih dalam tahap penelitian. Potensinya sangat besar untuk masa depan energi. Banyak negara berlomba mengembangkan teknologi ini. Perjalanan teknologi nuklir sangat panjang. Dimulai dari rasa penasaran ilmuwan tentang atom, berkembang menjadi teknologi yang sangat kuat.
membawa manfaat sekaligus ancaman besar. Manusia harus bijak dalam menggunakannya. Penemuan ini bukan hasil satu orang saja, melibatkan banyak ilmuwan dari berbagai negara. Kolaborasi menjadi kunci perkembangan ilmu. Penelitian dilakukan selama puluhan tahun. Hasilnya mengubah dunia secara drastis. Ernest Rutherford membuka jalan penelitian atom. Niels Bohr menyempurnakan teori atom. Otto Hahn menemukan proses fisi nuklir. Oppenheimer memimpin pengembangan teknologi bom atom. Semua ilmuwan ini berperan penting dalam sejarah. Teknologi nuklir menunjukkan kecerdasan manusia, namun juga menunjukkan potensi kehancuran besar. Penggunaan harus dilakukan dengan tanggung jawab, demi kepentingan umat manusia, bukan untuk merusak kehidupan. Masa depan teknologi nuklir masih terus berkembang. Penelitian terus dilakukan di berbagai negara, inovasi baru terus bermunculan. Manusia belajar dari kesalahan masa lalu. Teknologi nuklir tetap menjadi bagian penting dunia modern.